Wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Maka Nabi SAW menjawab, hilaqud dzikir. Taman surga, kata Nabi SAW, tempat orang berkumpul mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taman surga, tempat orang berkumpul mempelajari daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka malam hari ini kita kumpul di taman surga, maka mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan kembali di taman surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa ilmu yang wajib kita tuntut? Sebatas apa dan sampai di mana? Mungkin kita sering mendengar hadis Nabi di mana Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin. Kata Nabi, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Aldi, ajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk mensubscribe channelnya Aswaja Handil, ya. Like, subscribe, komen semua video yang ada di sana dan kalian share, semoga bermanfaat. Juga akun Facebooknya Aswaja Handil, kalian follow dan kalian berteman di sana. Semoga ini menjadi wasilah kita semua semakin dekat dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim liman sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyil hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Al-Abrar. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di masjid ini sesuai dengan nama masjid, kita dijadikan dan digolongkan orang-orang yang abrar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, curahan rahmat yang Allah berikan, sehingga Allah gerakkan hati kita, Allah ringankan langkah kaki kita untuk berkumpul di salah satu daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk berkumpul di salah satu daripada taman-taman surga Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kalau kalian melewati daripada taman-taman surga, maka singgahlah. Kata Nabi mengatakan kepada para sahabat. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Maka Nabi SAW menjawab, hilaqud dzikir. Taman surga, kata Nabi SAW, tempat orang berkumpul mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taman surga, tempat orang berkumpul mempelajari daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka malam hari ini kita kumpul di taman surga, maka mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan kembali di taman surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk melakukan yang namanya talabul ilm, menuntut ilmu. Sehingga para ulama menjelaskan kepada kita apa ilmu yang wajib kita tuntut, sebatas apa dan sampai di mana.
Mungkin kita sering mendengar hadis Nabi di mana Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin. Kata Nabi, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Bukan berarti di Cina banyak ilmunya, bukan. Maksud daripada hadis tersebut di mana Nabi menyuruh kita menuntut ilmu walau sampai ke negeri Cina. Sebab kata ulama, Cina itu, ya negara Cina, itu negara yang paling jauh daripada negeri Arab. Kalau kita buka peta, paling jauh dari negeri Arab itu Cina. Ya. Nabi menyuruh kita menuntut ke tempat yang jauh. Maksudnya tempat sejauh apapun, kalau di situ ada ilmu, datangi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau di tempat yang jauh saja kita disuruh datang ke sana untuk menuntut ilmu, apalagi tempat yang dekat. Apalagi alhamdulillah di zaman sekarang kita untuk mendapatkan majelis ilmu sangat mudah. Baik itu di masjid-masjid, baik itu di pondok-pondok, baik itu di majelis-majelis taklim di rumah-rumah. Setiap hari mungkin kita akan mendapatkan di mana ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, warisan Nabi dibagikan di situ. Makanya pernah suatu hari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu hari beliau melewati pasar. Ketika beliau melewati pasar, beliau mengatakan kepada orang-orang yang lagi dagang di pasar, "Wahai orang-orang pasar," kata Abu Hurairah, "itu di masjid lagi dibagikan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cepat kalian ke sana," katanya, "sebelum kehabisan." Maka orang pasar ini mikir, wah kalau warisan itu kan berupa harta, emas, perhiasan. Langsung mereka cepat-cepat tutup toko, berangkat ke masjid. Sampai masjid mereka lihat cuma ada orang baca Al-Quran. Sampai masjid mereka lihat orang sholat. Sampai masjid mereka lihat orang menuntut ilmu. Sehingga mereka kembali lagi ke Abu Hurairah. Tidak ada yang bagi-bagi warisan di situ. Datang lagi mendatangi Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, waihak, celakalah engkau, kau bilang katanya ada yang bagi warisan di masjid." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Ada orang enggak tadi kalian ke masjid?" "Ada." "Orang lagi ngapain?" kata Abu Hurairah. "Ada yang lagi sholat, ada yang lagi belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, ada yang lagi belajar ilmu." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Waihakum fadhaka mirathu Rasulillah." Kalian yang celaka, kata Abu Hurairah. Itulah yang kumaksud dengan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi, kata Abu Hurairah, la yuwarrith dinar wala dirham. Nabi itu tidak mewariskan harta. Wa innama warrathal ilm. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya mewariskan ilmu. Maka ilmu yang kita dapat daripada ilmu syariat, itulah yang disebut dengan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan daripada warisan tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita janji-janji yang sangat luar biasa. Kalau kita duduk di majelis ilmu, kalau kita belajar ilmu syariat, mempelajari ilmunya Allah, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak daripada janji Nabi Muhammad. Salah satunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazal fi talabil ilm wa huwa fi sabilillah hatta yarji." Atau kama qala. Kata Nabi, seseorang itu senantiasa dia ditulis sedang berjihad selama dia duduk di majelis ilmu. Selama dia berangkat keluar dari rumah menuju ke tempat ilmu. Maka selama itu pula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ditulis, dikumpulkan, digolongkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yarji, sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Selagi belum pulang ke rumah, masih duduk di majelis ilmu, ya, kita dicatat, ditulis jihad fi sabilillah. Makanya para ulama mengatakan, orang seandainya orang ditakdirkan dia meninggal di majelis ilmu, maka di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para mujahid. Dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita. Alhamdulillah, kita mendapatkan medan jihad itu susah. Tetapi untuk mendapatkan majelis ilmu itu gampang.
Kalaupun ada medan jihad, mungkin kita punya nyali nggak sekuat apa orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kita duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an yaghdu." Ya, seseorang yang yaghdu min baitihi, dari rumahnya, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, kata Nabi Muhammad. Berangkat dari rumah mau menuju ke majelis ilmu. Berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk majelis ilmu, dimanapun tempatnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu dzunubahu." Allah ampuni dosa-dosanya. Min hin, ya, yakhtu min atabat dari. Allah ampuni dosa-dosanya sejak langkah pertama dia keluar rumah. Bayangkan, setiap langkah kita akan menghapus dosa. Coba kita hitung berapa langkah dari rumah kita menuju ke majelis ilmu. Dimanapun majelis itu berada. Baru satu langkah kita keluar dari pintu rumah, langkah kita akan menghapus daripada dosa-dosa kita. Setiap langkah Allah akan menghapus dosa. Setiap langkah Allah akan mengangkat derajat kita. Setiap langkah Allah Subhanahu wa taala menghapus daripada kesalahan-kesalahan kita. Nah, makanya orang yang duduk di majelis ilmu itu sangat luar biasa. Bahkan dikatakan oleh para ulama, orang duduk di majelis ilmu walaupun tidak paham, seandainya datang ke majelis dimanapun majelis itu berada, datang, duduk, tidur, misalkan, contoh, datang ke majelis tidur. Orang tersebut kata ulama mendapat 7 karamah, 7 kelebihan. Datang ke majelis tidur itu kita dapat 7 keistimewaan. Atau datang ke majelis tidak tidur, nyimak tapi tidak paham, dapat 7 keistimewaan. Apalagi kalau datang nyimak. Apalagi datang nyimak paham. Apalagi datang nyimak paham pulang diamalkan, double-double pahalanya ya. Makanya keistimewaan kita duduk di majelis ilmu ini luar biasa. Di samping Allah ampuni dosa-dosa kita, ya, dan kita duduk di sini adalah salah satu bentuk syukur atas nikmat sehat. Kita duduk di majelis ilmu salah satu bentuk syukur atas nikmat kaki. Kita duduk di majelis ilmu salah satu bentuk syukur atas nikmat pandangan. Kita duduk di majelis ilmu atas bentuk syukur atas nikmat telinga. Kenapa? Karena semua anggota tubuh kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita memandang yang baik-baik. Telinga kita mendengar hal-hal yang baik, ilmu yang kita dengar, syukur. Ya, mulut kita terjaga daripada mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kesehatan kita gunakan buat kebaikan. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita duduk di majelis ilmu. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama kita, kalau kita melihat manaqib mereka, kita melihat daripada perjalanan sejarah mereka, dikala mereka menuntut ilmu, luar biasa. Mujahadahnya luar biasa. Karena kesungguhan. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Sa'unbika bitafsiliha bibayani." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seseorang itu tidak akan mendapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika bitafsiliha bibayani, aku akan jelaskan, kata beliau, kata Sayyidina Ali, satu persatu daripada 6 hal tersebut. Zaka'un wa khirsun wa bughlatun. Pertama kata beliau, orang dalam menuntut ilmu perlu yang namanya zaka, kepintaran, kecerdasan. Sehingga apa? Sehingga 2 nikmat yang paling besar dalam proses belajar dan mengajar, ya, 2 nikmat yang besar kata ulama, seorang murid yang pintar, guru yang sabar. Nah, kalau 2 sifat ini dimiliki antara murid dan guru, maka ilmu itu akan barokah, cepat sampainya. Sebab kalau ilmu itu muridnya pintar, gurunya nggak capek-capek jelaskan ya. Sekali jelaskan paham.
Kalau seandainya pun muridnya tidak pintar, tapi gurunya sabar, bisa jadi jadi orang. Yang repot kadang-kadang muridnya tidak pintar, gurunya nggak sabar. Iya, nggak bakal jadi. Muridnya nggak pintar, gurunya nggak sabar. Dijelaskan sekali nggak paham, dua kali nggak paham, muyak gurunya, ditinggal sama gurunya. Nah, itu salah satu kenikmatan. Jadi modal utama kita dalam belajar, memahami daripada ilmu syariat, kepintaran, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kecerdasan. Ada orang itu tentunya berbeda-beda tingkat kecerdasan. Ada orang yang biasa-biasa saja, ada yang sekali dengar paham. Tukar. Berbeda-beda. Akan tetapi yang namanya kita punya kecerdasan ini perlu diasah, ibarat pisau, kalau nggak pernah diasah tumpul. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu, sekalipun tidak paham, diasah, semakin diasah, ya, maka ibarat pisau tadi maka akan tajam. Itu kecerdasan. Makanya Sayyidina Al-Imam Syafi'i, cerdasnya itu luar biasa, pintarnya luar biasa, hafalannya lagi. Beliau itu kalau buka kitab Imam Syafi'i, dia tutup sebelah. Kalau buka kitab kan 2 halaman tuh. Halaman yang satu dia tutup, dia lihat halaman yang sebelahnya. Kalau dia mau buka halaman sebelahnya, dia tutup lagi halaman yang satunya. Kenapa? Kata beliau, kalau halaman dua-duanya dibuka, yang di kitab itu rebutan mau masuk. Yang di kitab rebutan mau masuk. Baru ngelihat hafal sudah. Belum dibaca ya. Nah, itu Imam Syafi'i. Nah, kalau kita sekarang kan tentunya tidak sehebat Imam Syafi'i. Kadang-kadang kita ngapal berkali-kali kita baca, dah hafal-hafal kadang ya. Bebal kadang kalau kita ini kan ya. Terlebih maaf, orang itu ketika berusia muda, ya, daya hafalnya semakin kuat. Daya hafal semakin kuat. Akan tetapi ketika sudah mencapai di umur tua atau di usia yang tua, bukan berarti sudah telat menuntut ilmu, tidak. Tidak demikian. Kalau kita melihat daripada para tabi'in, para aulia wassalihin zaman dulu, banyak di antara mereka itu yang sudah tua baru mereka belajar. Yang sudah tua baru mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa jadi wali. Jadi wali. Kenapa? Karena ketika mereka mau belajarnya enggak tanggung-tanggung. Ketika mereka bertobat kepada Allah, ibadahnya luar biasa. Contoh misalkan Al-Imam Bishrul Hafi. Iya, Nu'man bin Harith Al-Hafi. Kita kenal namanya Bishrul Hafi. Dulunya beliau seorang pemabuk. Pemabuk. Ketika suatu malam beliau pulang ke rumah, menemukan secari kertas bertuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kertas yang bertuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang beliau lakukan? Beliau pulang, beliau ambil itu kertas, ya, dia bawa pulang. Kenapa? Karena di kertas tersebut tertulis kalimat Allah, tertulis daripada ayat-ayat Al-Quran. Dia pulang ke rumah, dia beri wangi-wangian itu kertas. Dia taruh di tempat yang tinggi. Bayangkan, padahal lagi mabuk. Di malam hari, ketika tidur, dia mendengar suara, yang mana suara itu mengatakan, sebagaimana kau harumkan namaku, akan kuharumkan namamu. Sebagaimana kau angkat namaku, kau taruh di tempat yang tinggi, akan kuangkat namamu. Suara itu mengatakan demikian. Sehingga ketika bangun tidur, dia menyesal atas kemaksiatan yang sudah pernah dia lakukan. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau bertobat dengan sebenar-benar tobat, ya, menekuni daripada belajar ilmu agama, jadi wali. Jadi wali min auliyaillah, wali yang luar biasa, maqamnya yang sangat tinggi. Nah, makanya namanya diangkat oleh Allah. Sampai hari ini kita masih sebut namanya. Kita ceritakan namanya. Nah, itu berkah tadi ya. Berkah daripada mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran buat kita. Segala hal yang terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an jangan sampai ditaruh di bawah. Kita kadang-kadang yasinan taruh di bawah kadang. Banyak orang itu habis yasinan dia taruh, walaupun ada terjemahnya di situ. Walaupun ada latinnya. Tetap di situ ada ayat Al-Qur'an. Tidak boleh kita taruh sejajar dengan kaki kita.
Tidak boleh kita taruh sejajar. Atau kadang-kadang orang kartu undangan misalkan ya, ada bismillahnya itu. Orang habis dapat dibuang, diinjak-injak dan yang lain sebagainya. Nah, maka hati-hati ketika kita mendapatkan hal-hal yang serupa, ya harus kita taruh di tempat yang tinggi. Sebagaimana Al-Imam Bishrul Hafi. Bahkan Imam Syafi'i sendiri punya guru, dulunya seorang perampok yang bernama Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad. Dulunya seorang perampok. Iya, tukang begal bahasanya. Jadi ada satu padang pasir yang mana setiap orang lewat di situ kalau di malam hari pasti dirampok sama Fudail bin Iyad. Namanya tenar zaman dulu, terkenal dengan kejahatannya. Jadi orang kalau lewat, kalau mereka pas lewatnya malam, lebih baik mereka nginap di tempat sebelumnya. Tidak berani lewat malam-malam. Kalau malam lewat situ habis barang dirampok oleh Fudail bin Iyad. Sehingga suatu hari ketika dia sudah bersiap untuk merampok, Fudail bin Iyad, dia mendengar seseorang yang membaca Al-Quran. Tersentuh hatinya. Turun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan lagi mau ngerampok. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia batalkan niat untuk merampok, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan barang-barang orang yang pernah dia ambil. Dia belajar menuntut ilmu sampai menjadi gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Menjadi wali min auliyaillah. Jadi kalau kita melihat sejarah kisah-kisah yang dulunya bekas pemabuk, bekas perampok misalkan ya, yang pastikan mereka ini bukan anak muda lagi, sudah tua, sudah dewasa lah. Tidak mungkin mereka belajar dari kecil. Karena mereka tadinya sudah melakukan daripada kejahatan-kejahatan tersebut. Tetapi kejahatan tersebut mereka ubah dengan berbagai macam kebaikan yang mereka lakukan, sehingga magamnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah zaman dulu orang-orang belajar, menuntut ilmu, ingin dekat dengan Allah. Karena al-ilmu khasyah. Karena ilmu itu hakikat daripada ilmu yang kita pelajari, yaitu khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, hadir majelis ilmu, mempelajari daripada ilmu agama, kita lihat tambah rasa takut enggak dalam hati kita. Karena hakikatnya itu ilmu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau dia memiliki ilmu semakin tidak takut kepada Allah, bahkan mempermainkan syariat, wal iyadzubillah min dzalik. Iya, karena ilmu adalah metode kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kalau kita menampakinya dengan betul-betul cara, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan," kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menapaki jalan, yaltamisu fihi ilman, di situ dia menuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariq ilal jannah, Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Karena ilmu adalah jalan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan ilmu itu luar biasa. Sehingga dikatakan dalam syair Al-Imam Syafi'i, "An-nas min jihatit tamthil akfa'u, abuhu Adam wa ummuhu Hawa'u." Kata Imam Syafi'i, atau perkataan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, manusia itu semuanya sama, kata beliau. Dalam arti sama, ya, semua manusia itu nasabnya kembali ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Tidak ada manusia itu yang tidak kembali kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Artinya kita ini sama-sama manusia. Diciptakan Allah dari tanah. Allah ciptakan kita dari sperma. Ya, kalau ditarik ke atas nasab kita akan bersambung kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Wala fakhra illa li ahlil ilm innahum. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak ada kebanggaan pada diri manusia illa li ahlil ilm, kecuali kalau kita memiliki ilmu. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup kita. Harta, jabatan, ya, usaha, tidak ada yang kekal. Tidak ada yang akan kita bawa sampai kubur kita kecuali ilmu. Terlebih ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang paling bermanfaat.
ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilmu mengenal daripada syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad. Nah, itu ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Dan managib para aulia, para salihin, mereka dalam menuntut ilmunya luar biasa. Sampai dikatakan zaman dulu orang belajar itu pakai lilin masih. Belum ada lampu kan ya? Pakai lilin. Jadi saking khusyuknya mereka belajar, dikatakan ada seseorang saking khusyuk sepanjang malam dia belajar. Sampai terbakar itu ekor imamahnya. Orang kan biasa pakai imamah kan ada ekornya tuh, uzbah bahasa Arabnya. Ada ekornya gitu ya. Jadi saking khusyuknya dia baca kitab, lilin di sampingnya. Terbakar itu imamahnya, dia nggak sadar. Saking asik dia baca kitab. Kok tato panas kepala ya, baru sadar, sudah agak panas baru sadar dia. Sampai satu malam terbakar 13 imamahnya, bayangkan, bukan satu. 13 imamahnya terbakar karena malam-malam terbakar sebab apa? Lilin tadi. Saking khusyuk dia belajar, tidak sadar imamahnya terbakar. Sampai orang dulu kalau kita mendengarkan kisah-kisah Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini mertuanya Habib Umar bin Hafid. Beliau punya mertua namanya Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar ini belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ayahanda daripada Habib Salim Syatiri. Dia belajar kerubat kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Biasa namanya anak kecil ya, baru-baru belajar, memondok di antara orang tua. Dibawain kasur sama orang tuanya. Ketika datang, kasur itu masih dalam keadaan terikat, baru beli dari pasar. Diantar ke kamar. Setelah 4 tahun, Habib Muhammadnya mau pulang, dijemput sama abahnya. Ketika abahnya menjemput, masuk kamar anaknya, dia lihat, kok kasurnya masih diikat katanya. Dilihat-lihat, talinya masih sama kayak dulu baru beli. Dia tanya sama anaknya, wahai anakku, enggak kamu pakai ini kasur? Apa kata anaknya? Enggak pernah saya buka, abah katanya. Dari awal saya masuk pondok, abah belikan 4 tahun yang lalu sampai sekarang enggak pernah saya buka. Artinya apa? Enggak pernah tidur malam. Malam-malam mereka habiskan waktu malam mereka untuk belajar. Bahkan kalau kita sering mendengar kisah daripada guru-guru kita, orang dulu belajar saking apa? Kalau malam itu kan ngantuk biasanya. Bagaimana mereka biar enggak tidur? Mereka belajar, bawa kitab, duduk di atas pohon. Kira-kira kalau duduk di atas pohon bisa tidur gak? Nggak bisa tidur. Kenapa? Kalau tidur jatuh taruhannya. Kalau orang ngopi bisa tidur masih. Duduk di atas pohon dia baca kitab. Biar apa? Saking mereka ingin sungguh-sungguh dalam belajar, dapat ilmu, semalaman mereka nggak tidur, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka alhamdulillah kita tidak dituntut untuk belajar sebanyak seperti mereka. Makanya kata Al-Habib Alwi bin Syahab mengatakan, orang kalau menuntut ilmu untuk dirinya sendiri, kita nih kalau belajar ilmu apapun, ilmu syariat, ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu yang lain, dalam belajar, kalau ilmu itu untuk kita pribadi, faqalil yakfi, kata beliau, sedikit itu cukup. Kita belajar tidak perlu banyak-banyak. Kalau untuk kita diri sendiri, sedikit cukup. Tapi kalau kita belajar untuk orang, dalam artian pengen jadi ustadz, pengen jadi da'i, pendakwah, mubalik, fahawaijun nas katsirah, kata beliau, maka kebutuhan orang itu banyak. Dan tadi kita tidak diwajibkan dalam belajar harus jadi seorang ustadz, tidak. Kita belajar ilmu itu tidak diwajibkan untuk menjadi da'i, penceramah, mubalik, tidak. Minimal ilmu itu untuk diri kita sendiri. Iya. Minimal ilmu itu untuk diri kita sendiri. Bukan harus kita belajar itu kita harus menjadi apa? Ngajar misalkan. Kita harus berceramah dan yang lain itu, tidak. Minimal bekal untuk diri kita sendiri. Minimal bekal untuk keluarga kita. Minimal bekal untuk anak istri kita. Makanya kalau ilmu itu untuk kita dan keluarga saja, tidak banyak ilmu yang wajib kita pelajari. Tidak banyak. Sedikit itu cukup. Yang banyak itu ilmu kalau kita untuk berdakwah,
untuk mengajarkan, menyampaikan. Jadi ustadz, mubalik, dai dan yang lain sebagainya. Ya. Tapi yang sedikit itu pun kadang-kadang orang malas menuntutnya. Sehingga kadang-kadang orang banyak ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu. Dikatakan ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang kalau beramal ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah tanpa dilandasi dengan ilmunya, maka ibadah kita kosong daripada nilai pahala. Wal iyadzubillah, bahkan bisa ya menjadi dosa sebab kita ibadah tidak sesuai dengan syarat. Contoh yang sering kali terjadi, banyak terjadi, orang melakukan satu praktek ibadah tetapi tidak dilandasi dengan ilmu. Yang sering terjadi kita dapatkan apa itu? Orang sujud syukur. Orang melaksanakan namanya sujud syukur. Kita melihat kadang-kadang orang itu ketika mendapat nikmat, memang sujud syukur itu kan disunnahkan ketika kita dapat nikmat. Iya, dapat nikmat. Terlebih nikmat yang besar, nikmat yang tanpa kita kira-kira. Contoh kata ulama, disunnahkan sujud syukur kalau dapat anak, dapat kabar, ya istrinya lahiran, alhamdulillah, sujud syukur. Dapat nikmat lagi misalkan yang tanpa dia kira-kira. Salah satu bahkan kita itu disunnahkan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat maknawi. Karena nikmat itu ada dua. Ada nikmat hissi, nikmat yang terlihat dengan mata kita berupa uang, ya, harta. Bisa itu nikmat hissi namanya. Ada nikmat maknawi, nikmat yang tidak terlihat mata. Contohnya apa? Kesehatan, tidak kelihatan. Contoh lagi kata ulama, nikmat yang tidak terlihat mata itu ilmu. Ilmu. Jadi ilmu itu nikmat. Makanya kita kalau mengikuti syariat, disunnahkan setiap habis majelis taklim kita sujud syukur. Kenapa? Sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sering kali terjadi kesalahan dalam praktek sujud syukur misalkan. Orang kadang-kadang kan main sujud saja. Padahal kalau kita pelajari dalam syariat, dalam ilmu fikih misalkan, sujud syukur itu seperti sholat. Hukumnya seperti sholat. Dalam artian syaratnya seperti sholat. Rukunnya hampir mirip seperti sholat. Sebagaimana sholat diwajibkan menutup aurat, maka sujud syukur juga harus tutup aurat. Sebagaimana sholat kita diwajibkan ngadep kiblat, sujud syukur juga wajib ngadep kiblat. Sebagaimana sholat kita diwajibkan bersuci, wudhu terlebih dahulu, maka sujud syukur pun wajib kita bersuci. Nah, kita lihat akhir zaman sekarang, orang kalau sudah sujud syukur, saking senangnya dia lupa, asal sujud aja. Betul nggak? Kita lihat, kita saksikan kadang-kadang di TV, orang-orang lomba, kompetisi lah, main bola kadang ya. Main bola pas gol sujud semua. Ngadep ke mana sujudnya? Ngadep ke gawang. Bukan ngadep ke kiblat. Yang pasti mereka nggak nutup aurat, celananya pendek semua. Wallahu alam punya wudu apa tidak? Iya, ikut audisi perempuan dengan buka auratnya dia bernyanyi, pas diumumkan menang dia sujud syukur. Kemana ngadepnya? Ke penonton. Auratnya kebuka, malah tidak pakai jilbab. Otomatis sudah hendak berwudu, joget-joget berdua sama laki-laki misalkan. Nah, itulah mereka meyakini itu satu ibadah. Padahal justru itu menjadi dosa. Kenapa menjadi dosa? Karena ibadah yang tanpa dilandasi dengan ilmu. Asal main sujud saja. Padahal kita sujud wajib ngadep kiblat. Iya, wajib nutup aurat, wajib kita berwudu seperti salat. Dan sujud syukur itu ada takbirnya. Allahu Akbar. Ketika takbir kita berniat sujud, duduk, salam. Itu sujud syukur. Makanya kita dalam syariat, sujud itu cuma ada 3 saja. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud salat. Ya, selebihnya tidak ada sujud lagi. Adapun sujud sahwi itu masuk di bagian sujud salat. Ya, kita sujud dalam Islam, dalam syariat cuma 3 saja. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud salat. Selain 3 sujud ini kita tidak boleh sujud. Karena sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain 3 sujud ini yang kita lakukan, diharamkan kita sujud.
Nah, yang perlu saya ingatkan juga, kadang-kadang orang habis sholat dia habis berzikir selesai, sebelum pulang dia sujud dulu kadang-kadang. Sujud beberapa detik, 1-2 menit mungkin, duduk, baru dia pulang ke rumah. Sering didapatkan itu di masjid-masjid. Kira-kira sujud apa itu? Sujud apa? Dibilang sujud sholat bukan, karena dia lagi nggak sholat. Dibilang sujud tilawah juga bukan. Sujud tilawah itu kalau ada ayat sajadah yang dibaca. Paling dia sujud syukur itu biasanya. Betul nggak? Mungkin sujud syukur atau berdoa ketika sujud. Tetapi praktek seperti itu praktek yang salah. Kenapa salah? Karena kalau tujuannya niatnya sujud syukur, tadi yang saya katakan, sujud syukur itu harus takbir. Allahu Akbar, kayak sholat. Ketika takbir kita niat nawaitu sujud syukur lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Habis takbir baru sujud. Habis sujud duduk salam, itu sujud syukur yang benar. Kalau kita main sujud, tidak ada takbirnya, tidak ada salamnya, wallahu alam tadi saya katakan, tidak tahu sujud apa yang dilakukan. Nah, itu salah satu praktek yang salah. Kenapa itu dilakukan? Karena tidak ada ilmu, tidak paham. Tidak apa? Tidak paham. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi sebab tidak memiliki ilmu. Itulah salah satu pentingnya kita belajar. Apalagi ilmu syariat, ilmu yang mengesahkan ibadah kita, sholat kita, keseharian kita, yang kita rangkum namanya ilmu fikih misalkan ya. Itu ilmu yang kita butuhkan setiap hari, setiap detik bahkan kita butuh. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita wudu, kita sholat. Kadang-kadang orang dalam sholat saja banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, disebabkan tidak mengerti hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Makanya dikatakan oleh para ulama, wajib kita itu belajar. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wajib kita belajar ilmu yang dapat mengesahkan ibadah kita. Apa itu contohnya dalam sholat? Kita mau sholat, kita harus tahu ilmu-ilmu yang terkait dengan sholat. Harus tahu syaratnya sholat berapa, apa saja. Harus tahu rukunnya sholat apa saja. Harus tahu apa-apa yang membatalkan sholat apa saja. Sehingga terjaga ibadah kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi bukan sekedar sholat asal kita takbir saja, habis takbir diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tidak sesederhana itu. Tetapi ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, ya, yang terkait dengan sholat. Karena di situ nanti sering terjadi kesalahan. Entah imamnya, apalagi makmumnya. Contoh, ini sering terjadi kesalahan di masjid misalkan. Ya. Kenapa yang saya bahas kesalahan bukan yang benar-benar ya? Karena kesalahan itu kita harus tahu untuk kita jaga diri. Makanya para sahabat Nabi mengatakan, araftu syarr la lisyarr. Aku tahu kejahatan kata mereka, bukan untuk melakukan kejahatan. Walakin litawakkihi. Untuk aku jaga diri agar tidak melakukan kejahatan. Man lam ya'rifu syarr yaga'fi. Karena kata sahabat Nabi, orang yang tidak tahu keburukan bisa jadi nanti dia jatuh ke dalam keburukan itu dan dia nggak sadar. Nah, jadi ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam sholat. Contoh, kenapa saya kasih contoh sholat? Karena sholat sehari-hari kita lakukan. Contoh misalkan, imam lupa tasyahud. Imam lupa tasyahud. Tasyahud apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Bukan bagian daripada rukun sholat. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ketika seseorang lupa melakukan tasyahud awal, kalau dia sudah berdiri tegak, tidak boleh kembali lagi. Kalau sudah berdiri tegak, tidak boleh kembali. Kenapa? Karena berdiri tegak itu hukumnya apa? Wajib. Termasuk rukun sholat. Tidak boleh kita meninggalkan rukun untuk mengerjakan yang sunnah. Beda hal kalau dia belum berdiri tegak, baru mau berdiri misalkan ya, ingat, baru dia duduk lagi misalkan, tidak masalah. Tapi kalau sudah berdiri tegak, tidak boleh balik. Nah, kadang-kadang yang namanya imam kan juga manusia, ada lupa ya. Kadang-kadang namanya kita sholat kan kadang terjadi lupa, salah dan yang lain sebagainya. Suatu hari si imam lupa tasyahud awal. Rakaat kedua, habis sujud kedua, yang harusnya dia duduk tasyahud, dia lupa.
Habis sujud, Allahu Akbar. Langsung berdiri dia. Langsung berdiri. Makmum di belakang, kebanyakan masjid. Mudah-mudahan di Al-Abrar tidak ada yang terjadi ya. Kebanyakan masjid, kalau imam lupa tasyahud, makmum belakang berteriak, Subhanallah, Subhanallah. Betul gak? Kebanyakan makmum berteriak, Subhanallah. Tujuannya makmum negur imam. Maksudnya imam salah. Tidak boleh berdiri, harusnya kan tasyahud dulu. Jadi makmum berteriak Subhanallah, Subhanallah. Si imam ketika diteriakin Subhanallah mulai panik biasanya tuh. Bingung apa salah ya? Mikir-mikir imam dia. Oh lupa tasyahud. Akhirnya apa yang terjadi? Duduk lagi tuh imam. Kadang-kadang sebagian makmum ketika imam meninggalkan tasyahud, sebagian ikut berdiri biasanya. Ada sebagian lagi yang masih teriak Subhanallah, Subhanallah tadi. Nah, jadi ketika imam sadar, oh saya lupa tasyahud kata imam. Balik lagi imamnya. Bahkan sebagian jamaah-jamaah yang sudah berdiri ikut balik lagi. Apa hukum sholatnya? Batal semua. Sholatnya imam batal, sholatnya makmum batal. Kenapa batal? Tadi sebab dia meninggalkan yang wajib untuk mengerjakan yang sunnah. Karena dalam tasyahud, ketika kita sudah berdiri tegak, kita lupa tasyahud, tidak boleh balik. Tidak boleh balik. Kecuali tadi saya katakan, kalau imamnya itu belum berdiri sempurna, baru setengah berdiri misalkan ya, belum berdiri sempurna lah, masih boleh balik. Tapi kalau sudah berdiri tegak, itu tidak boleh balik. Karena berdiri tegak hukumnya rukun, itu rukun sholat. Salah satu rukun sholat apa? Berdiri kan? Nah, berdiri itu rukun sholat. Tasyahud hukumnya sunnah. Jadi kalau dia dari berdiri dia kembali lagi duduk, sama halnya dia meninggalkan yang wajib untuk mengerjakan yang sunnah. Maka sholatnya batal. Jadi kalau seandainya imam lupa tasyahud, dia sudah berdiri tegak, makmum tidak usah subhanallah subhanallah ya. Makmum ini kan kadang ngoreksi imam aja. Oh imam salah nih, padahal dia nggak tahu solusinya gimana. Cuman tahu salahnya saja kadang. Jadi makmum itu kalau imam lupa tasyahud, ya sudah, ikutin aja imam. Tidak usah subhanallah subhanallah. Karena tasyahud ini kata ulama salah satu sunnah yang kalau imam meninggalkan, makmum pun harus meninggalkan. Jadi kalau imam tidak tasyahud, makmum tidak boleh tasyahud. Ya sudah, imam berdiri, ngikutin aja berdiri. Toh tasyahud itu kalau nggak dikerjakan, nanti bisa diganti dengan sujud sahwi, kan begitu. Kan kita pelajari dalam ilmu fikih ya. Kalau imam lupa tasyahud, diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi jangan diteriakin subhanallah. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang imam tidak paham juga. Imam tidak paham, makmum tidak paham. Nah, itu yang repot jadi. Iya. Nah, itu salah satu contoh misalkan. Atau dalam praktek sujud sahwi itu sendiri. Di kalangan orang awam, banyak orang tidak paham sujud sahwi. Sehingga kadang-kadang kalau imam sujud sahwi, makmum yang lain tuh bingung. Tidak ikut kadang-kadang dia. Kalau kita melihat dalam ilmu fikih, sujud sahwi itu salah satu sujud yang kalau imam kerjakan, makmum harus ikut kerjakan. Kalau makmum tidak ikut kerjakan, maka sholatnya makmum batal. Makmum yang batal. Nah, jadi kalau seandainya imam sujud sahwi, makmum harus ikut. Tapi kalau makmum tidak ikut, batal sholatnya makmum. Dan itu kejadian. Ya, kejadian. Saya ngelihat ketika imam sujud sahwi, banyak makmum itu tidak ikut. Karena mungkin bagi mereka asing ya. Karena nggak pernah ke majelis tadi. Tidak tahu mungkin bagi mereka sujud sahwi itu apa. Jadi ketika imam sujud sahwi, makmum mungkin bingung loh. Ini kok imam nambah-nambah sujud. Pikirnya kan begitu mungkin. Jadi ketika imam sujud, dia nggak ikut sujud. Apa hukum sholatnya makmum? Imam sholatnya sah-sah saja. Si makmum sholatnya batal. Kenapa? Karena tidak mengikuti imam. Disitulah kita tahu betapa penting ilmu. Apalagi ilmu yang terkait dengan ibadah kita, ilmu sholat, wudhu, dan yang lain sebagainya. Karena sudah masuk isya, di pertemuan yang singkat, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat untuk menuntut daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وافتح علينا فتح العارفين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله